Ternyata ini 4 resiko berat kalau gagal bayar di aplikasi Kredivo dan juga Akulaku. Hati-hati untuk resiko yang terakhir. Dan ini penting banget buat teman-teman yang mungkin punya pinjaman di aplikasi Kredivo atau di Akulaku. Ketika seorang melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online seperti Kredivo dan juga Akulaku, ada beberapa resiko yang harus diperhatikan, terutama resiko terakhir yang harus diwaspadai dan diatasi mulai sekarang. Yang pertama adalah bunga dan denda. Jadi bunga dan denda keterlambatan akan terus bertambah seiringnya waktu kalian tidak melakukan pembayaran sedikit pun. Nah, ini bisa dihindari karena merupakan bagian dari ketentuan pinjaman. Meskipun begitu, bukanlah resiko terberat dibandingkan dengan resiko yang lainnya. Nah, untuk resiko yang kedua, itu akan masuk ke daftar SLIK OJK atau blacklist kredit ketika gagal bayar dan data kredit seorang akan dicatat di dalam SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat berdampak buruk pada riwayat kredit, membuat sulit untuk mengajukan pinjaman di masa depan, baik di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya. Bahkan ada kemungkinan data ini tidak akan hilang dalam waktu singkat. Dan untuk selanjutnya, risiko yang ketiga, gangguan dari debt collector, salah satu resiko yang paling sering dirasakan oleh pengguna ataupun orang-orang yang melakukan gagal bayar di suatu pinjaman online. Pihak penagih hutang atau debt collector mereka akan terus menagih melalui telepon, pesan, ataupun mengunjungi langsung ke rumah. Kredivo dan juga Akulaku dikenal memiliki debt collector yang sangat aktif dan bisa datang kapan aja. Jadi mereka bisa datang ke rumah nasabah yang melakukan gagal bayar. Dan selanjutnya resiko yang keempat yang paling berdampak pada mental dan psikologis, resiko paling berat dan gagal bayar ya. Dan yang keempat ini yang paling berbahaya, dampak mental dan psikologis resiko paling berat dari gagal bayar. Dampak psikologis yang dialami oleh nasabah, rasa stres, takut, dan juga cemas akan terus menghantui banyak orang yang merasa sulit berpikir yang jernih. Karena terus-menerus mendapatkan tekanan dari penagihan, hal ini bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental, pekerjaan, hubungan keluarga, dan juga kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, selanjutnya kita bahas tentang cara menghadapi resiko ini. Yang pertama adalah jangan biarkan ketakutan menguasai pikiran kalian. Jadi tetaplah berpikir yang positif dan juga cari solusi yang terbaik. Jadi untuk tips yang kedua, kalian wajib mengetahui ya hak nasabah dan dapat membantu menghadapi debt collector teman-teman. Jadi kalian bisa lebih percaya diri, juga bisa cek surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 untuk memahami aturan penagihan yang benar. Dan kalian juga bisa googling atau searching ya mengenai isi edaran. Nah, tipsnya yang ketiga ini hindari berutang lagi ya. Jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang karena itu berdampak besar kepada kehidupan kalian. Karena nantinya hutang kalian bukannya makin lunas, malah makin banyak dan yang ada hidup kalian itu makin hancur. Jadi berhenti dari sekarang, gali lubang tutup lubang dan kalian bisa menjalani hidup kalian menjadi lebih optimis dan berusaha mencari jalan keluar dari hal buruk pinjaman online. Ya, jadi itu aja teman-teman motivasi dan juga resiko gagal bayar yang harus kalian hindari. Dan untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.